Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo SMSI beserta Ibu Profesor Dr. Hamidah MSI selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami, kelompok 2, ingin memaparkan materi mengenai research gap and novelty. Boleh di next? Oke, sebelum itu izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Erika Westari, ditemani oleh 4 rekan saya. Ada Steve Febrianti, ada Giovanni, ada Maria Lorenza, dan ada Kak Kurniati. Boleh di next? Oke, untuk mengefisienkan waktu, mungkin akan saya mulai presentasinya. Di sini pembahasan kita yang pertama ada research gap. Boleh di next? Tapi sebelum itu, saya ingin mm, Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih, mengingat yang kemarin udah dijelasin mengenai penelitian. Penelitian itu adalah suatu upaya yang tersusun secara sistematis untuk mendapatkan pengetahuan baru atau memperluas pengetahuan yang sudah ada. Nah, dengan kata lain, tujuan penelitian itu adalah menghasilkan pengetahuan baru, sehingga yang dulunya, yang kemarin itu belum ada hasil penelitiannya harus kita teliti kembali gitu. Nah, gimana sih agar penelitian itu bisa memiliki nilai? Nah, agar penelitian itu memiliki nilai, penelitian tersebut harus menghindari pengulangan dari penelitian sebelumnya. Sebaliknya, penelitian harus memperluas atau menambah pengetahuan yang sudah ada. Nah, untuk mencapai hal ini, seorang peneliti itu perlu untuk menunjukkan adanya celah pengetahuan atau research gap terkait fenomena yang sedang diteliti. Nah, mungkin buat di next. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada definisi dari research gap dan ada karakteristiknya juga. Nah, di sini untuk research gap sendiri merupakan aspek yang hilang dalam literatur yang ada dan berusaha diisi melalui penelitian baru. Dengan kata lain, hal ini menunjukkan bahwa masih ada pertanyaan yang belum dijawab dalam suatu penelitian. Nah, di sini terdapat 4 karakteristik dari research gap sendiri. Yang pertama itu ada kurangnya bukti atau informasi. Jadi, ketika penelitian ini masih kekurangan bukti, itu akan menjadi pertanyaan dan harus diselesaikan gitu. Nah, hal itu tuh biasanya terjadi ketika datanya itu tidak mencukupi atau terbatas atau datanya itu tidak relevan. Nah, yang kedua itu ada hasil penelitian yang tidak konsisten. Jadi, research gap ini juga bisa disebabkan oleh hasil penelitian yang berbeda atau tidak konsisten antara studi-studi sebelumnya, sehingga menimbulkan kebingungan atau kebutuhan untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam. Jadi, misalnya ketika kita sebagai seorang peneliti mencapai hasil penelitian yang sangat berbeda nih dari penelitian sebelumnya, itu kan bakal menjadi kejanggalan ya. Nah, itu harus kita temukan lagi apa sih yang membedakan yang menjadi research gap sendiri dari penelitian yang udah kita lakukan. Lalu yang ketiga itu ada perubahan konteks atau situasi. Nah, terkadang research gap ini disebabkan oleh perubahan dalam lingkungan sosial, teknologi, ekonomi, atau kebijakan yang membuat temuan penelitian sebelumnya menjadi usang atau kurang relevan dengan situasi terkini. Misalnya, sebuah penelitian yang dilakukan 10 tahun yang lalu mengenai kebiasaan belanja konsumen di toko fisik mungkin udah nggak relevan lagi di tahun sekarang. Karena apa? Karena udah ada perkembangan teknologi e-commerce serta perubahan perilaku konsumen yang tadinya gemar belanja offline sekarang menjadi online seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada pengabaian variabel atau perspektif penting. Jadi, research gap ini juga bisa terjadi ketika variabel penting itu atau sudut pandang tertentu itu tidak dimasukkan gitu ke dalam penelitian tersebut. Jadi, mungkin bakalan menghasilkan pemahaman yang terbatas atas fenomena yang sedang diteliti. Boleh di next. Oke, di sini kita masuk ke jenis-jenis research gap. Nah, jenis-jenis research gap itu ada 8. Yang pertama ada theoretical gap, yang kedua ada empirical gap, yang ketiga ada methodological gap, yang keempat ada practical gap, yang kelima ada literatur gap, yang keenam ada historical gap, yang ketujuh ada cultural gap, dan yang terakhir, yang kedelapan ada conceptual gap. Boleh di next?
Oke, untuk yang pertama, saya bakalan ngejelasin mengenai theoretical gap. Jadi, kesenjangan teoritis ini atau theoretical gap mengacu pada kekurangan atau celah dalam pengetahuan atau pemahaman teori terhadap suatu bidang atau topik penelitian. Biasanya itu hal ini terjadi ketika ada penjelasan teoritis yang tidak cukup gitu, atau kerangka kerja yang kurang memadai untuk menjelaskan fenomena tertentu. Nah, kesenjangan ini bisa muncul karena berbagai alasan, seperti kurangnya penelitian di bidang tertentu, perubahan dalam lingkungan sosial dan ekonomi, atau kemunculan fenomena baru yang memerlukan kerangka kerja teoritis yang baru. Nah, di sini ada contohnya juga. Misalnya nih, seorang peneliti ingin mempelajari hubungan antara ciri kepribadian dan kepuasan kerja. Walaupun ada literatur yang menjelaskan baik tentang ciri kepribadian maupun kepuasan kerja, mungkin ada kesenjangan teori dalam pemahaman tentang bagaimana kedua konsep ini terkait. Nah, dengan kata lain, mungkin belum ada model teoritis yang sepenuhnya menjelaskan nih hubungan antara ciri kepribadian dan kepuasan kerja tersebut. Boleh di next. Oke, untuk yang kedua itu ada empirical gap. Jadi, empirical gap itu adalah kesenjangan empiris di mana mengacu pada kekurangan bukti empiris atau hasil penelitian pada topik atau bidang penelitian yang sedang diteliti gitu. Jadi, kesenjangan ini tuh muncul ketika kurangnya bukti yang bisa diandalkan untuk peneliti ini merumuskan suatu kesimpulan penelitiannya. Nah, biasanya itu faktor-faktornya itu seperti terbatasnya ketersediaan data, minimnya penelitian di bidang tertentu, kendala metodologis, atau adanya inkonsistensi atau hasil penelitian yang nggak konsisten gitu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini itu contohnya ada dua. Yang pertama itu kekurangan data. Nah, kekurangan data ini contohnya tuh seorang peneliti mungkin ingin menyelidiki efek suatu obat baru terhadap kondisi kesehatan tertentu. Tapi ada kekurangan data empiris mengenai efektivitas obat tersebut. Lalu contoh yang kedua itu ada hasil yang tidak konsisten, di mana seperti yang udah dijelasin tadi ya, hasil yang nggak konsisten itu bakalan ngasilin kejanggalan dalam penelitian itu. Nah, misal di sini nih, penelitian tentang hubungan antara olahraga dan kesehatan mental mungkin menghasilkan hasil yang bertentangan, sehingga diperlukan studi lebih lanjut untuk mengatasi kesenjangan ini. Mungkin di penelitian sebelumnya itu menghasilkan hasil yang apa ya, yang nggak bertentangan gitu. Tapi ketika kita meneliti, itu hasilnya itu bertentangan. Itu bakalan menjadi sebuah pertanyaan dong bagi penelitian yang udah kita lakukan. Seperti itu. Mungkin untuk body next dan dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilakan. Oke, baik. Saya izin melanjutkan ya. Jadi, selanjutnya itu ada methodological gap, yang mana, maaf sebentar. Oke, eh, jadi intinya kalau methodological gap itu kan lebih kepada kesenjangan ini terjadi ketika mengalami keterbatasan atau kekurangan dalam proses mengumpulkan atau menganalisis data. Jadi kalau misalnya eh, seperti yang udah kita tahu ya, metodologi penelitian itu kan ada dua ya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Yang mana kedua hal ini sebenarnya mengacu kepada cara kita, gimana sih cara kita untuk mendapatkan data penelitian kita. Kalau misalnya kualitatif itu kan berarti kita dapetin datanya dari hasil wawancara atau observasi ya. Kalau kuantitatif berarti kita dapetin data penelitian itu dari angka, yang mana angka itu kita dapetin dari survei atau kuesioner. Nah, kesenjangannya itu ya itu tadi ketika ngumpulin atau analisisnya. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Yang pertama itu ada metode pengambilan sampel yang tidak memadai. Contohnya itu uh, misal kita ingin tahu nih bagaimana orang dengan penyakit tertentu, bagaimana pengalaman orang dengan penyakit tertentu. Tapi penelitian sebelumnya mungkin hanya melibatkan orang-orang yang gampang ditemukan, sehingga hasilnya itu tidak mewakili semua orang dengan penyakit tersebut. Terus yang kedua, kurangnya alat ukur yang tepat. Misalnya, kita ingin meneliti bagaimana sebuah program itu bisa meningkatkan daya ingat pada orang tua. Tapi ternyata alat yang biasanya dipakai untuk mengukur daya ingat mungkin tidak cocok untuk orang yang sudah tua.
Terus yang ketiga, itu metode statistik yang tidak memadai. Uh, Contohnya, misal kita ingin melihat hubungan antara dua hal seperti berat badan dan tingkat stres. Namun, metode perhitungan yang biasa digunakan mungkin tidak cocok karena data yang kita punya itu tidak sesuai atau ada faktor lain yang mempengaruhi hubungan tersebut. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada practical gap. Jadi kalau practical gap ini lebih kepada ketika hasil penelitian kita itu tidak diterapkan dengan efektif. Kita itu kalau misalnya bikin suatu penelitian itu pasti kita ingin menyelesaikan suatu masalah, ya kan? Artinya kita itu memikirkan solusi apa nih yang bisa kita berikan kepada orang yang memiliki masalah tersebut. Nah, tapi ternyata biasanya solusi yang sudah kita pikirkan ini tidak diterapkan gitu dengan efektif. Kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini contohnya yang biasanya tuh yang pertama karena adanya tantangan dalam implementasi. Nah, misal ya, kita sudah mengembangkan sebuah program baru yang terbukti bisa membantu pasien di rumah sakit. Namun, saat ingin menerapkan program ini di kehidupan nyata, muncul masalah seperti kurangnya sumber daya. Entah itu misal alatnya kurang atau dananya kurang. Atau bisa juga staf rumah sakitnya misal belum terlatih nih. Atau bisa juga pasiennya itu tidak begitu tertarik untuk mengikuti program baru tersebut. Contoh yang kedua, penyebaran terbatas. Misal kita telah melakukan penelitian yang berguna untuk memudahkan uh, kerjaannya dosen, misal. Namun ternyata masih banyak dosen yang tidak mengetahui penelitian tersebut. Terus yang ketiga, kurangnya kolaborasi. Misal kita telah menciptakan teknologi baru yang sangat berguna untuk suatu industri, tetapi inovasi tersebut tidak bisa langsung diterapkan karena belum ada kerjasama antara universitas dan perusahaan yang membutuhkan teknologi tersebut. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai literatur gap. Literatur gap ini mengacu pada kesenjangan dalam literatur yang ada atau penelitian sebelumnya pada area atau topik penelitian tertentu. Hal ini terjadi ketika ada kekurangan penelitian atau penelitian yang terbatas pada sebuah aspek dari sebuah fenomena yang menghasilkan pemahaman yang tidak lengkap atau tidak memadai tentang fenomena yang sedang diteliti tersebut. Literatur gap dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti terbatasnya penelitian di bidang tertentu, perubahan lingkungan sosial atau ekonomi, atau bahkan munculnya fenomena baru yang membutuhkan penelitian baru. Mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan literatur gap ini sangat penting untuk memajukan pengetahuan di bidangnya dan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang fenomena yang sedang diteliti. Adapun beberapa contoh literatur gap ini, yang pertama penelitian yang terbatas pada populasi tertentu. Mungkin ada kekurangan penelitian pada populasi seperti individu dengan kesehatan tertentu, kelompok minoritas, atau individu yang tinggal di wilayah geografis. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan terbatasnya pemahaman tentang kebutuhan dan pengalaman populasi ini, dan dapat menghambat pengembangan intervensi atau kebijakan yang efektif yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada kurangnya perhatian terhadap aspek tertentu dari suatu topik. Mungkin ada kekurangan penelitian tentang aspek yang sedang diteliti di suatu topik, seperti efek jangka panjang dari suatu pengobatan, faktor penentuan sosial kesehatan, atau implikasi etis dari praktik tertentu. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan terbatasnya pemahaman tentang implikasi yang lebih luas dari topik tersebut dan dapat menghambat pengembangan kebijakan atau intervensi yang komprehensif. Yang ketiga, kurangnya perhatian terhadap isu-isu yang muncul.
Ada kekurangan penelitian tentang isu-isu yang sedang berkembang, seperti teknologi baru, ancaman kesehatan baru, atau perubahan kondisi sosial ekonomi. Kesenjangan ini dapat mengakibatkan terbatasnya pemahaman tentang implikasi dari isu-isu yang muncul dan dapat menghambat pengembangan strategi yang efektif untuk mengatasinya. Boleh di next. Keenam, ada historical gap. Kesenjangan historis mengacu pada kesenjangan dalam pengetahuan atau pemahaman tentang peristiwa, periode, atau fenomena tertentu dalam sejarah karena kurangnya informasi yang tersedia, sumber yang bias, atau perspektif yang terbatas. Kesenjangan sejarah dapat terjadi ketika informasi hilang atau dihancurkan seiring berjalannya waktu, atau ketika narasi dominan mengecualikan atau meminggirkan perspektif tertentu. Sebagai contoh, dominan sebagai contoh, kesenjangan sejarah eh, ter- terjadi dalam pemahaman kita mengenai pengalaman masyarakat yang terpinggirkan atau dampak dari peristiwa tertentu terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Kesenjangan ini dapat membatasi pemahaman kita tentang sejarah dan dapat melanggengkan ketidakadilan atau stereotip sejarah. Kesenjangan histori ini ada dua contoh. Yang pertama, terbatasnya informasi mengenai kehidupan sehari-hari kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Banyak catatan sejarah berfokus pada pengalaman kelompok dominan saja, seperti individu yang kaya atau yang berkuasa. Sementara memberikan sedikit informasi tentang kehidupan sehari-hari kelompok yang terpinggirkan, seperti orang berkulit warna tertentu, kelas pekerja, atau kelas sosial ekonomi. Yang kedua, catatan yang tidak lengkap tentang peristiwa-peristiwa penting. Catatan sejarah mungkin tidak lengkap atau bias, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam pemahaman kita tentang peristiwa atau fenomena pentingnya. Misalnya, catatan tentang kolonialisme atau perbudakan mungkin tidak secara akurat mencerminkan pengalaman penduduk yang dijajah atau diperbudak. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih, Maria. Selanjutnya adalah cultural gap. Cultural gap atau kesenjangan budaya ini merujuk pada kesenjangan pemahaman antara individu atau kelompok yang asalnya itu dari latar budaya yang berbeda. Nah, kesenjangan ini terjadi ketika kurangnya pengetahuan atau kesadaran mengenai norma-norma budaya, nilai-nilai, keyakinan, dan praktik dari kelompok lain, sehingga menyebabkan adanya miskomunikasi, kesalahpahaman, dan juga adanya benturan budaya. Dan kesenjangan budaya ini dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti perbedaan bahasa, norma sosial, agama, etnis, ras, dan juga gender. Nah, oleh karena itu, mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan budaya itu menjadi poin yang sangat penting ketika kita mengupayakan meningkatkan pemahaman dan rasa saling menghormati di antara kelompok budaya yang berbeda. Dan juga ini penting untuk mengurangi konflik dan juga kesalahpahaman yang mungkin nantinya akan muncul. Dan contoh dari kesenjangan budaya, yang pertama itu adalah stereotip dan prasangka. Stereotip dan prasangka ini didasarkan pada perbedaan budaya yang juga dapat memperbesar kesenjangan budaya. Misalnya, sebagai contoh, menganggap bahwa semua anggota dari suatu budaya itu memiliki nilai atau perilaku yang sama dapat menyebabkan kesalahpahaman dan memperkuat stereotip negatif yang merugikan. Lalu yang kedua, itu adalah kurangnya pengetahuan tentang praktik budaya. Nah, kesenjangan budaya ini juga dapat muncul ketika individu itu tidak memiliki pengetahuan tentang kebiasaan suatu budaya. Misalnya sebagai contoh, pengunjung di negara asing mungkin tidak mengetahui kode berpakaian yang tepat atau tata cara salam, yang mana ini bisa menyebabkan kesalahpahaman atau menyinggung sebagian pihak. Boleh di next? Oke, berikutnya adalah conceptual gap. Conceptual gap atau kesenjangan konseptual ini adalah sebuah kurangnya pemahaman atau kesepakatan mengenai konsep, teori, ataupun gagasan
fundamental yang relevan dengan suatu bidang atau topik penelitian tertentu. Dan kesenjangan ini terjadi ketika ada suatu kebingungan atau ketidaksepakatan mengenai makna atau penerapan konsep utama, yang mana nantinya ini dapat menyebabkan kurangnya koherensi atau konsistensi dalam temuan penelitian. Dan kesenjangan konseptual ini juga dapat muncul karena berbagai alasan, seperti definisi konsep yang berbeda, perspektif teoritis yang saling bertentangan, ataupun kurangnya kejelasan dalam desain penelitian atau metodologi. Dan oleh karena itu, ini jadi hal yang penting untuk selalu mengidentifikasi dan mengatasi kesenjangan konseptual dalam penelitian, supaya temuannya itu bisa relevan dan dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidang tersebut. Dan contoh dari kesenjangan konseptual yang bisa terjadi di dalam penelitian khususnya, yang pertama itu adalah kurangnya kejelasan dalam tujuan penelitian. Jika penelitian ini kurang jelas ataupun ambigu, ini bisa menyebabkan kesenjangan konseptual. Misalnya, jika tujuan penelitian tersebut adalah untuk eksplorasi dampak media sosial terhadap kesehatan mental, ini mungkin tidak jelas aspek spesifiknya dari media sosial yang diteliti dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan kesehatan mental. Lalu berikutnya adalah kurangnya kesepakatan tentang definisi konsep yang menjadi kuncinya. Nah, dalam sebuah studi mengenai kepemimpinan misalnya ya, mungkin terjadi ketidaksepakatan di antara para peneliti mengenai definisi dari kepemimpinan tersebut. Beberapa mungkin memandang kepemimpinan sebagai sifat ataupun karakter individu, sementara yang lain melihatnya sebagai suatu proses ataupun perilaku. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Sekarang saya bakal ngejelasin mengenai cara mengidentifikasi research gap. Jadi, dalam konteks akademik, penemuan research gap ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan dan relevansi suatu penelitian. Mengidentifikasi celah ini tidak hanya penting untuk memastikan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi baru yang orisinal, tetapi juga membantu peneliti dalam menentukan fokus penelitian pada permasalahan yang masih membutuhkan kajian lebih lanjut lagi. Nah, untuk mengidentifikasi research gap ini memerlukan keterampilan kritis dalam membaca, menganalisis, serta menghubungkan temuan-temuan dari penelitian terdahulu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu ada 4. Yang pertama ada mengidentifikasi fakta. Jadi, fakta-fakta itu kan dapat diperoleh melalui pengumpulan data yang terstruktur berdasarkan berbagai variabel seperti waktu, urgensi, dan lokasi. Nah, langkah ini melibatkan klasifikasi fakta untuk memastikan bahwa data yang terkumpul adalah akurat dan relevan. Setelah itu, fakta-fakta ini bakalan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sesuai, misalnya kategori atau pola tertentu yang terlihat dalam data. Nah, untuk yang terakhir dalam mengidentifikasi fakta ini, sebaiknya diberikan kode atau label pada fakta-fakta tersebut untuk memudahkan analisis dan penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua itu ada mengamati fenomena. Nah, dalam tahap ini pengamatan terhadap fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar dilakukan dengan seksama gitu. Nah, pengamat ini harus fokus pada fenomena yang mungkin bersifat ekstrim atau luar biasa yang seringkali mengindikasikan adanya research gap dalam pengetahuan yang ada. Nah, perhatian khusus terhadap fenomena ini bakalan ngebantu untuk menemukan aspek-aspek yang belum dijelasin di teori-teori yang ada. Lalu yang ketiga itu ada menentukan teori yang relevan. Jadi selanjutnya ini pemahaman mendalam tentang teori-teori yang terkait dengan topik penelitian itu sangat penting. Nah, teori-teori ini menyediakan kerangka kerja untuk mengevaluasi fenomena dan fakta yang telah diidentifikasi. Dengan memahami teori yang ada, peneliti dapat mulai melihat di mana teori-teori tersebut mungkin kurang atau tidak sepenuhnya menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Lalu yang keempat itu ada menemukan sebuah kesenjangan. Nah, ini dibagi dua. Ada kesenjangan teori, di mana kesenjangan teori ini adalah mencari perbedaan antara teori-teori yang ada dan fakta yang
antara teori-teori yang ada dengan fakta yang sedang diobservasi. Nah, hal ini juga mengacu pada adanya berbagai pandangan teori yang menjelaskan fenomena yang sama secara berbeda-beda. Lalu yang kedua itu ada eh, kesenjangan fakta. Jadi kesenjangan ini terlihat ketika data yang dihasilkan dari observasi berbeda dengan fenomena yang diharapkan dari teori atau kebijakan yang sedang diteliti. Mungkin boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Izin melanjutkan. Jadi selanjutnya itu ada pentingnya identifikasi research gap. Nah, berdasarkan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, maka kita dapat menyimpulkan bahwa penting banget untuk kita sebagai peneliti ya, untuk memahami, untuk mencari research gap gitu. Nah, karena kenapa? Yang pertama, kita bisa, kita sebagai peneliti, kita bisa menentukan fokus penelitian dengan lebih tepat. Yang kedua, kita sebagai peneliti dapat memastikan bahwa penelitian kita itu relevan dan memberikan kontribusi baru terhadap literatur yang sudah ada. Yang ketiga, kita sebagai peneliti bisa lebih mudah untuk melakukan inovasi dengan mengidentifikasi kebutuhan dan pertanyaan penelitian yang belum terjawab. Kemudian yang keempat, kita dapat memudahkan eh, research gap dapat memudahkan kita dalam merancang metodologi penelitian yang lebih baik, meningkatkan validitas penelitian, dan menghasilkan temuan yang lebih berharga. Kemudian yang terakhir, kita dapat berperan aktif dalam memperluas batas ilmu pengetahuan dengan mengisi kesenjangan penelitian yang ada. Boleh di next. Ya, selanjutnya ada novelty. Langsung aja boleh di next lagi. Oke, jadi novelty ya. Novelty itu adalah kumpulan unsur pembeda dalam penelitian yang menunjukkan kebaruan dan orisinalitas. Yang mana kebaruan ini bisa mencakup berbagai aspek penelitian seperti masalah baru, variabel, variabel atau pendekatan yang berbeda, serta modifikasi pada instrumen penelitian. Nah, adapun untuk manfaatnya sendiri, yang pertama itu ada memperluas pengetahuan. Karena novelty itu kan menghadirkan temuan atau perspektif baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Yang mana ini bisa memberikan wawasan tambahan bagi peneliti dan pembaca dalam bidang ilmu tertentu. Kemudian yang kedua, memberikan nilai tambah bagi pembaca. Nah, nilai tambahnya ini lebih berupa ide, ide, solusi, atau metode baru yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Kemudian yang ketiga, itu memperkuat keandalan pengetahuan baru. Kenapa? Karena penelitian yang memiliki unsur kebaruan atau novelty itu lebih bisa dipercaya untuk menjawab masalah yang ada. Yang keempat, menghindari pengulangan penelitian sebelumnya. Nah, jadi novelty ini, kalau misalnya penelitian kita itu ada novelty-nya, itu maka memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya uh, mengulang temuan yang sudah ada, tapi justru kita tuh menawarkan sesuatu yang baru. Nah, yang kelima itu mendorong inovasi. Yang mana inovasi ini bisa berupa pendekatan baru, teknologi baru, atau temuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, meningkatkan relevansi penelitian. Penelitian dengan unsur novelty lebih relevan dan berdampak karena uh, bisa memberikan solusi baru terhadap masalah yang ada serta menjawab pertanyaan yang belum terselesaikan dari penelitian sebelumnya. Boleh di next. Oke, Selanjutnya akan Kak. dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Terima kasih, Kak Nia. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis novelty. Jenis novelty ini penelitian adalah elemen penting dalam penelitian ilmiah di mana peneliti berusaha memberikan kontribusi baru yang orisinal dalam bidang pengetahuan.
Nah, di sini ada 3 jenis novelty. Yang pertama ada discovery novelty, yaitu novelty sebagai temuan baru. Yang kedua ada improvement novelty, yaitu perbaikan. Yang ketiga ada refutation novelty, yaitu bantahan. Boleh di next? Oke, di sini saya akan menjelaskan satu persatu jenis-jenis novelty. Yang pertama ada discovery novelty, yaitu novelty sebagai temuan baru. Jenis novelty ini terjadi ketika seorang peneliti menemukan sesuatu yang benar-benar baru, baik dari teori, metode, atau konsep yang sebelumnya belum pernah dijelajahi atau diterapkan. Temuan ini biasanya mengubah prinsip, prinsip dasar atau teori yang telah ada, atau bahkan mengisi kekosongan dalam literatur ilmiah. Penelitian ini sering disebut sebagai breakthrough, yaitu terobosan karena menawarkan solusi atau temuan yang belum pernah ada. Temuan baru atau jenis novelty yang paling sulit untuk dicapai karena membutuhkan kreativitas yang tinggi dan eksplorasi mendalam dalam bidang penelitian. Namun, jika berhasil, dampaknya besar karena temuan tersebut akan berkontribusi secara signifikan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu pada penemuan obat baru. Bayangkan ada penyakit baru yang belum ada obatnya dan seorang peneliti menemukan obat yang efektif untuk mengobati penyakit tersebut. Misalnya pada tahun 2021 yaitu penemuan vaksin COVID-19. Yaitu adalah contoh nyata temuan baru karena sebelum penelitian ini dilakukan belum ada vaksin untuk melawan virus ini. Penemuan ini memberikan kontribusi besar pada kesehatan masyarakat global. Yang kedua ini ada improvement novelty, yaitu kebaruan berupa perbaikan. Jenis novelty ini tidak menemukan hal-hal yang benar-benar baru, tetapi memperbaiki atau mengembangkan teori, metode, atau praktik yang sudah ada. Dalam penelitian ini, peneliti melihat keterbatasan dari penelitian sebelumnya dan berusaha untuk menyempurnakannya. Nah, jenis improvement novelty ini lebih bersifat mengoptimalkan atau menambahkan kualitas hasil penelitian sebelumnya sehingga lebih efektif atau relevan. Dalam penelitian ini yang mengusungkan improvement novelty, biasanya peneliti melakukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya, terus mengidentifikasikan celah-celah, dan kemudian melakukan inovasi dengan meningkatkan efisiensi, akurasi, atau cakupan dari metode atau teori tersebut. Nah, contohnya itu perbaikan dalam dunia pendidikan. Sebelumnya kan melakukan metode pembelajaran online hanya menggunakan video rekaman sebagai alat bantu belajar. Kemudian, seorang peneliti menemukan bahwa dengan menambahkan komponen interaktif seperti kuis atau simulasi real time, siswa dapat belajar lebih efektif. Hal ini adalah perbaikan dari metode yang sudah ada, yaitu pembelajaran online untuk membuatnya lebih interaktif dan bermanfaat. Yang ketiga ada refutation novelty, itu kebaruan berupa bantahan. Revel- Refutation novelty yaitu terjadi ketika seorang peneliti menentang atau membantah teori konsep atau prinsip yang sebelumnya diterima sebagai benar. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa teori yang sudah ada tidak valid atau mungkin salah dan menggantikannya dengan teori yang baru dan lebih relevan. Nah, untuk melakukan penelitian jenis refutation novelty, peneliti harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang teori yang sudah ada, karena mereka perlu membuktikan kelemahan atau ketidakcocokan dari teori tersebut. Penelitian dengan refutation novelty ini sering fokusnya pada bukti ilmiah yang lebih baru atau metode yang lebih akurat untuk menolak teori lama. Dengan kata lain, peneliti menemukan kelemahan pada teori lama dan membuktikan dengan data baru bahwa pandangan mereka itu lebih tepat. Contohnya di sini misalnya selama bertahun-tahun kan masyarakat mempercayai bahwa lemak jenuh itu adalah penyebab penyakit utama jantung. Nah, banyak penelitian sebelumnya menyatakan bahwa makanan lemak jenuh seperti mentega yang harusnya dihindari untuk menjaga kesehatan jantung. Namun, penelitian terbaru membantah anggapan ini. Seorang ahli nutrisi modern melakukan studi yang lebih mendalam dan menemukan bahwa bukan lemak jenuh saja yang menyebabkan penyakit jantung, melainkan bisa dari mengonsumsi gula berlebihan yang menjadi faktor utama.
Hal ini kemudian mempublikasikan hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa gula memiliki dampak yang lebih signifikan terhadap kesehatan jantung daripada lemak jenuh. Dari ketiga jenis novelty ini memberikan kontribusi yang berbeda dalam dunia penelitian, yaitu temuan baru, yaitu discovery novelty, menciptakan sesuatu yang benar-benar baru dan belum pernah ditemukan sebelumnya. Terus ada improvement novelty, yaitu memperbaiki dan mengembangkan penelitian atau teori yang sudah ada agar lebih baik dan relevan. Dan terakhirnya ada refutation novelty, yaitu membantah teori lama yang sudah diterima luas dan menggantikannya dengan teori baru yang didukung oleh bukti yang lebih kuat. Nah, masing-masing jenis novelty ini memainkan peran penting dalam memperkaya ilmu pengetahuan dan memajukan teknologi, serta memberikan solusi yang lebih baik untuk berbagai masalah di masyarakat. Boleh di next? Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan jelaskan mengenai cara mengidentifikasi novelty. Menemukan novelty dalam penelitian adalah proses yang memerlukan ketekunan dan ketelitian dalam meninjau penelitian sebelumnya untuk menemukan research gap, yaitu celah atau pertanyaan yang belum terjawab. Setelah menemukan gap ini, peneliti harus menyajikan temuan baru secara sistematis. Kajian literatur yang mendalam sangat penting untuk mengidentifikasi gap dan merumuskan masalah yang kemudian membantu menciptakan novelty. Novelty juga bisa ditemukan melalui pencarian literatur menyeluruh untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang ada. Setelah kesenjangan ditemukan, penelitian dapat mengisi celah tersebut dengan metode baru atau hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Uji banding dengan penelitian terdahulu dan uji pakar diperlukan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki unsur kebaruan. Penelitian tidak boleh hanya bergantung pada jumlah kutipan untuk menilai novelty, karena novelty tidak berkaitan langsung dengan popularitas penelitian. Pengetahuan mendalam tentang topik yang dibahas sangat penting untuk menemukan kebaruan. Selain eksperimen baru, novelty juga bisa ditemukan melalui pengujian teoritis, perubahan paradigma, dan perspektif baru dalam analisis data. Identifikasi novelty dalam penelitian sangat penting untuk menunjukkan kontribusi penelitian tersebut dalam memperluas pengetahuan di bidang tertentu. Berikut ada beberapa cara mengidentifikasi novelty. Yang pertama, meninjau literatur terkini. Salah satu cara paling dasar untuk mengidentifikasi novelty adalah dengan melakukan kajian literatur terbaru dalam bidang yang relevan. Hal ini membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dan menemukan celah yang bisa diisi oleh penelitian baru. Nge-freeze ya ini ya. Iya, Pak, sepertinya. Maaf, Pak. Ditunggu. Oke, maaf, saya coba ulang. Yang pertama, meninjau literatur terkini. Salah satu cara paling dasar untuk mengidentifikasi novelty adalah melakukan kajian literatur terbaru dalam bidang yang relevan. Hal ini membantu peneliti memahami perkembangan terbaru dan menemukan celah yang belum diisi oleh penelitian baru. Jika penelitian menawarkan pendekatan, metode, atau hasil yang belum pernah dijelaskan sebelumnya, hal ini bisa diidentifikasi sebagai novelty. Contohnya, sebuah penelitian tentang pemasaran digital mungkin menemukan bahwa penelitian sebelumnya hanya berfokus pada strategi media sosial, tetapi belum ada penelitian yang membahas dampak augmented reality dalam pemasaran digital tersebut. Penelitian baru yang mengeksplorasi hal ini dapat dianggap sebagai sesuatu yang baru. Kedua, ada gap analysis, yaitu proses mencari celah dalam penelitian yang ada.
Celah ini bisa berupa masalah yang belum terpecahkan, pernyataan yang belum terjawab, atau area penelitian yang belum dieksplorasi secara mendalam. Dengan mengisi celah ini, penelitian dapat menunjukkan novelty. Contohnya, dalam studi tentang penggunaan energi terbarukan, peneliti mungkin menemukan bahwa kebanyakan penelitian hanya berfokus pada biaya dan efisiensi teknologi tenaga surya. Sementara aspek dampak sosial ekonomi penggunaan teknologi di daerah pedesaan belum banyak dibahas. Mengisi celah ini akan memberikan kontribusi baru dalam penelitian. Yang ketiga ada perbandingan dengan studi sebelumnya. Salah satu metode untuk mengidentifikasi novelty adalah membandingkan penelitian yang sedang dikerjakan dengan studi yang dilakukan sebelumnya. Jika hasil atau metode penelitian baru menawarkan sesuatu yang berbeda, baik dari segi pendekatan atau temuan, maka itu adalah indikasi novelty. Contohnya, jika penelitian sebelumnya tentang manajemen sumber daya manusia menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis kepuasan karyawannya, dan penelitian baru menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali persepsi mendalam dari para karyawan tentang keseimbangan kerja dan kehidupan, maka penelitian ini dianggap menawarkan kebaruan. Keempat, teknologi atau metodologi baru. Penggunaan teknologi atau metodologi baru dalam penelitian bisa menjadi sumber kebaruan. Pengembangan metode baru ini untuk mengumpulkan, menganalisis, atau menginterpretasi data yang belum digunakan sebelumnya akan memberikan kontribusi signifikan penelitian. Contohnya, penelitian di bidang pertanian yang menggunakan drone untuk memantau kesehatan tanaman yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat dianggap inovatif, atau contoh lainnya itu penggunaan algoritma machine learning untuk memprediksi perilaku konsumen di bidang pemasaran merupakan contoh metodologi baru yang membawa kebaruan dalam penelitian. Yang kelima ada penerapan teori baru atau modifikasi teori lama. Sebuah penelitian bisa menunjukkan novelty dengan menerapkan teori baru pada konteks tertentu atau dengan memodifikasi teori lama untuk menyesuaikan dengan situasi atau fenomena yang berbeda. Contohnya, teori Maslow Hierarchy of Needs yang klasik tentang tentang motivasi manusia mungkin telah diterapkan secara luas dalam berbagai bidang. Namun, jika seseorang peneliti memodifikasi teori ini untuk diterapkan dalam konteks motivasi pekerja di era digital, hal ini bisa memberikan kebaruan. Keenam, kontribusi unit ke bidang tertentu. Sebuah penelitian dianggap memiliki novelty jika memberikan kontribusi unik yang memperluas pemahaman atau memberikan wawasan baru terhadap topik yang sedang dibahas. Contohnya itu penelitian tentang perubahan iklim mungkin menemukan kontribusi unik dengan menghubungkan dampaknya terhadap migrasi manusia yang sebelumnya jarang dibahas dalam literatur. Jika penelitian ini menunjukkan hubungan langsung antara meningkatnya suhu global dan peningkatan migrasi dari wilayah yang terkena dampak, maka hal ini akan dianggap sebagai kontribusi yang unik. Dan terakhir ada eksperimen atau data yang belum pernah digunakan. Penggunaan data baru, set data yang belum tersedia sebelumnya, atau eksperimen yang belum pernah dilakukan dapat menunjukkan kebaruan. Hal ini termasuk data dari teknologi baru, data set yang baru saja diterbitkan, atau eksperimen lapangan yang sebelumnya belum pernah dilakukan. Contohnya itu dalam penelitian biologi lingkungan, penggunaan data dari satelit baru yang mengukur tingkat karbon dioksida di atmosfer secara lebih akurat daripada metode sebelumnya bisa dianggap sebagai novelty. Atau contoh lainnya itu sebuah penelitian yang mengandalkan data yang baru dirilis oleh pemerintah tentang kesehatan masyarakat di daerah terpencil juga dianggap sebagai hal yang baru. Boleh di next. Kemudian, pentingnya novelty dalam penelitian. Hubungan antara research gap dan novelty menjadi hal yang sangat penting dalam dilakukannya sebuah penelitian. Karena kedua hal tersebut bekerja sama dan berperan sebagai
dasar dari penelitian yang orisinal dan memiliki kontribusi nyata. Untuk memahami hubungan ini, berikut beberapa hal yang penting mengenai novelty dalam penelitian. Yang pertama, ada research gap sebagai fondasi novelty. Selanjutnya, yang pertama itu adalah memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Ya, pentingnya ya masih ini, makasih. Penelitian yang memiliki novelty memberikan kontribusi pada bidang ilmu yang sedang diteliti. Ini penting karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperluas, memperdalam, atau memperbarui pengetahuan yang ada. Tanpa kebaruan, penelitian hanya akan mengulangi informasi yang sudah ada dan tidak memberikan manfaat tambahan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Contohnya itu sebuah studi baru yang menunjukkan bagaimana teknologi kecerdasan buatan atau AI dapat diterapkan untuk mendeteksi penyakit secara lebih efektif dibandingkan dengan metode yang ada sebelumnya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah yang belum terselesaikan. Hmm. Penelitian memiliki novelty seringkali dihasilkan dari gap analysis atau identifikasi masalah yang belum terpecahkan dalam literatur yang ada. Dengan menutupi celah ini, penelitian memberikan solusi atau jawaban terhadap pertanyaan yang sebelumnya tidak terjawab. Contohnya itu penelitian yang meneliti metode baru untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim pada sektor penelitian di negara berkembang, bisa mempengaruhi kebutuhan nyata dan memberikan kontribusi penting pada masyarakat yang ada di sana. Ketiga, meningkatkan nilai dan relevansi penelitian. Novelty juga meningkatkan nilai akademis dan relevansi dari penelitian. Eh, Penelitian yang baru cenderung lebih menarik bagi akademis, praktisi, dan masyarakat umum karena penelitian ini dianggap membawa wawasan yang lebih segar. Hal ini dapat membantu membuat penelitian lebih mudah diterima di jurnal ilmiah, lebih sering dikutip, dan lebih mungkin digunakan sebagai dasar untuk penelitian atau pengembangan yang lebih lanjut. Sebagai contoh, sebuah artikel yang menemukan teknik baru untuk mempercepat proses manufaktur dengan biaya rendah akan lebih relevan dan diapresiasi dalam dunia industri dan akademik. Yang keempat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian yang menawarkan perspektif baru membantu pengambil keputusan dalam berbagai sektor seperti kebijakan publik, bisnis, dan pendidikan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti baru. Penelitian yang hanya mengulangi hasil lama mungkin kurang berguna dalam konteks praktis ini. Seperti penelitian baru di bidang kesehatan yang menemukan pendekatan inovatif dalam perawatan pasien dapat membantu rumah sakit membuat keputusan klinis yang lebih baik dan meningkatkan layanan kepada pasien. Yang kelima, ada meningkatkan peluang pendanaan. Banyak lembaga pemberi dana, baik pemerintah maupun swasta, lebih tertarik untuk mendanai penelitian yang menawarkan kebaruan atau novelty ini, karena mereka ingin memastikan bahwa sumber daya mereka digunakan untuk proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan penemuan atau inovasi yang bermanfaat dan sebagai contoh, lembaga yang mendanai penelitian seringkali memilih proposal yang mengusulkan teknologi baru daripada proyek yang hanya mereplikasi penelitian sebelumnya. Yang keenam, mengembangkan karir akademik. Bagi peneliti, novelty dalam penelitian adalah salah satu faktor penting yang membantu membangun reputasi akademik. Peneliti yang terus menerbitkan hasil penelitian yang inovatif lebih mungkin mendapatkan pengakuan, promosi, dan penghargaan dalam komunitas ilmiah. Sebagai contoh, seorang akademis yang berulang kali menemukan metode baru dalam bidang biologi atau bidang-bidang tertentu, misalnya, akan lebih mudah mendapatkan posisi di universitas terkemuka atau memperoleh penghargaan akademik. Yang terakhir ada mengatasi paradigma lama. Penelitian dengan kebaruan juga berpotensi untuk mengubah paradigma atau cara berpikir yang ada.
Dengan menentang asumsi lama atau memperkenalkan cara pandang baru, penelitian dapat membuka pintu bagi inovasi yang lebih lanjut di bidang terkait. Sebagai contoh, penelitian Albert Einstein tentang teori relativitas khusus mengubah pandangan lama tentang fisika Newtonian yang membuka jalan bagi pemahaman modern tentang ruang dan waktu. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah hubungan antara research gap and novelty. Jadi, research gap itu adalah kekosongan atau celah dalam pengetahuan yang ada. Dan hal ini bisa berupa hal-hal yang belum dibahas secara menyeluruh, pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, ataupun aspek yang masih kurang dalam eksplorasi penelitian sebelumnya. Dan ketika peneliti menemukan gap ini, mereka tuh punya peluang untuk mengisi kekosongan tersebut dengan hal baru. Disinilah novelty itu atau sebuah kebaruan itu masuk di penelitian. Nah, novelty itu kan berarti sesuatu yang baru dan belum pernah dibahas sebelumnya, yang bisa berupa ide, pendekatan, ataupun hasil yang berbeda. Makanya itu, novelty itu sangat bergantung pada seberapa baik peneliti bisa menemukan dan menjelaskan gap dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau gapnya jelas, penelitian itu bisa lebih mudah untuk membawa hal yang baru dan inovatif. Namun sebaliknya, kalau gapnya tidak jelas atau tidak diidentifikasi dengan baik, novelty-nya juga jadi tidak terlihat dan hasil penelitian mungkin terasa kurang signifikan. Lalu novelty lahir dari research gap. Nah, setelah tadi menemukan gap, langkah berikutnya itu adalah bagaimana cara menghadirkan sesuatu yang baru untuk mengisi kekosongan itu. Nah, novelty ini merupakan elemen yang menentukan originalitas dan kualitas penelitian. Karena jika penelitian hanya mengulang apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, maka penelitian tersebut tidak akan dianggap sebagai sebuah kontribusi yang cukup berarti. Dan dalam hal ini, novelty itu lahir dari upaya untuk mengisi research gap tadi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Misalnya, peneliti bisa menemukan jawaban baru untuk pertanyaan yang belum pernah dijawab, atau mungkin menggunakan metode baru yang lebih efektif. Dan bahkan peneliti itu bisa memberikan sudut pandang mereka ataupun teori baru yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Dan novelty ini yang kemudian membedakan penelitian kita daripada penelitian yang lain. Karena kita itu menawarkan sesuatu yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi, proses menemukan gap itu dan menghadirkan novelty itu adalah inti dari penelitian yang inovatif dan bermanfaat. Boleh di next? Oke. Selanjutnya itu adalah hubungan yang saling bergantung, atau dengan kata lain, tanpa gap maka tidak ada novelty. Nah, research gap dan novelty itu seperti dua sisi koin yang saling melengkapi ya, teman-teman. Karena kalau tidak ada gap, berarti sulit untuk menciptakan sesuatu yang baru. Karena penelitian hanya akan mengulang-ulang apa aja yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Nah, research gap ini memberitahu peneliti tentang apa yang masih kurang, apa yang perlu dieksplorasi lebih jauh, dan apa yang belum dikerjakan. Dan di sisi lain, novelty itu adalah menjadi jawaban atas gap itu, yaitu sesuatu yang baru yang belum pernah ditemukan ataupun dipecahkan. Dan hubungan antara gap dan novelty ini sifatnya itu adalah sebab akibat. Karena adanya gap menjadi sebab yang memungkinkan munculnya novelty sebagai akibat. Yang mana artinya, setiap penelitian yang membawa kebaruan itu pasti berakar dari gap yang ada di penelitian sebelumnya. Misalnya sebagai contoh, kalau penelitian sebelumnya belum membahas aspek sosial dari sebuah masalah, dan kemudian kita mengisi gap itu dengan memberikan sudut pandang sosial yang baru, maka itulah novelty yang dihasilkan dari gap tersebut. Lalu, penelitian tanpa gap sulit menghasilkan novelty. Nah,
Kalau sebuah penelitian tidak dimulai dengan identifikasi gap yang jelas gitu ya, maka novelty ini akan sulit dicapai. Ini karena penelitian tersebut mungkin hanya mengulang atau memperkuat apa yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu, ketika gap teridentifikasi dengan jelas, maka peneliti memiliki peluang novelty yang lebih besar untuk menghadirkan argumen yang lebih kuat. Boleh di next? Oke, selanjutnya adalah novelty menambah nilai pada research gap. Nah, walaupun research gap ini memberikan arah pada penelitian, novelty lah yang membuat penelitian tersebut bermakna dan memberikan kontribusi yang nyata. Peneliti ini yang hanya fokus mengisi gap tanpa memberikan sesuatu yang baru ataupun berbeda, mungkin akan mengisi kekosongan, tetapi dampaknya itu sangat terbatas. Jadinya, novelty menambah dimensi tambahan pada sebuah penelitian. Tidak hanya ngisi kekosongan, tapi dampaknya itu juga memperkaya pengetahuan yang sudah ada dengan memberikan wawasan baru, pendekatan-pendekatan baru, ataupun solusi yang baru. Dan ini tentunya membuat penelitian itu tidak hanya berkontribusi, tapi juga penelitian tersebut menjadi benar-benar relevan dan juga lebih menarik tentunya. Lalu selanjutnya adalah hubungan yang dinamis. Jadi hubungan antara research gap dan novelty itu juga bisa berubah dan berkembang selama penelitian tersebut selalu berjalan. Saat peneliti mulai eksplorasi gap yang ada, mereka tuh mungkin menemukan masalah baru yang sebelumnya tidak mereka sadari. Dan hal ini jadinya munculin lebih banyak peluang untuk menghadirkan novelty yang lebih mendalam dan juga lebih signifikan. Begitu juga sebaliknya gitu loh. Kalau misalnya peneliti mulai nawarin solusi baru, maka gap yang sebelumnya nggak kelihatan itu bisa muncul dan membuka peluang lebih dalam lagi untuk penelitian selanjutnya. Dan hubungan ini jadinya menciptakan siklus yang terus memperkaya penelitian dan membuat penelitian itu terus relevan dengan perkembangan zaman. Karena peneliti itu gak hanya berfokus pada gap awal, tapi juga membuka peluang baru selama proses penelitian. Dan dengan kata lain, research gap dan novelty ini adalah cara baru untuk mengisi sebuah kekosongan, yang artinya keduanya itu bekerja sama untuk membuat penelitian tersebut lebih bermanfaat lagi dan lebih orisinal bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Boleh di next? Nah, berikutnya itu adalah contoh hubungan antara research gap dan novelty. Nah, misalnya, ketika penelitian mengenai diabetes ya, mungkin banyak studi yang sudah meneliti pengobatan dengan obat-obatan solusinya ya. Namun sedikit banget yang menyoroti aspek psikologis pasien seperti adanya pengaruh stres ataupun pengaruh kecemasan terhadap kepatuhan mereka menjalani pengobatan. Nah, disinilah ada research gap karena kurangnya perhatian pada faktor psikologis. Seorang peneliti itu mungkin bisa nemuin novelty dengan meneliti bagaimana keadaan emosional pasien mereka yang memengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalani sebuah terapi. Dan juga sebuah pendekatan baru ini mungkin akan menawarkan sudut pandang yang berbeda. Dan dengan begitu, novelty ini jadinya muncul sebagai upaya nutupin gap tadi melalui penelitian yang fokusnya itu dalam faktor psikologis, bukan hanya pada aspek biologis dari pasien mereka. Boleh di next? Oke, selanjutnya case study akan dijelaskan oleh Asti. Oke, baik. Terima kasih, Gio. Oke, di sini ada case study. Jadi, kelompok kami em, memilih dua case study, yaitu pertama case study dalam materi research gap, dan kedua ada case study dari novelty. Yang pertama ini case study dari research gap, yaitu kelompok kami memilih studi kasus pada perusahaan mobil Tesla yang dalam studi kasusnya membahas tentang pengembangan baterai untuk mobil listrik ya, dan tantangannya yang muncul terkait dampak lingkungan dari produksi dan daur ulang baterai. Tesla Inc. ini fokus utamanya adalah menciptakan mobil listrik, energi terbarukan, dan solusi
penyimpanan energi dan visinya mempercepat transisi dunia menuju penggunaan energi berkelanjutan. Nah, permasalahan yang diangkut dalam studi kasus ini sangat berkaitan dengan konsep research gap yang meliputi kurangnya bukti empiris, kesenjangan teoritis, serta kesenjangan metodologis terkait dampak lingkungan dari produksi baterai dalam skala besar dan metode daur ulang yang lebih berkelanjutan. Nah, mungkin di sini ada latar belakangnya. Tesla Inc. adalah sebuah perusahaan otomotif dan penyimpanan energi yang didirikan pada tahun 2003 di Amerika Serikat oleh Martin Eberhard dan Mark Penning dengan Elon Musk yang bergabung tidak lama setelahnya sebagai investor dan ketua. Nah, Tesla ini berfokus pada mobil listrik, energi terbarukan, dan solusi penyimpanan energi. Sebagai perusahaan yang inovatif, Tesla ini juga telah berupaya untuk menciptakan mobil listrik dengan jangkauan yang lebih jauh dan performa yang lebih tinggi melalui pengembangan baterai lithium ion yang efisien. Meski Tesla memimpin pasar mobil listrik dengan berbagai inovasi dalam teknologi baterai, masalah yang terkait dengan produksi baterai dalam jumlah besar dan dampaknya terhadap lingkungan menimbulkan tantangan tersendiri. Isu ini berfokus pada bagaimana produksi massal baterai, terutama terutama bahan seperti litium dan kobalt yang berdampak negatif pada ekosistem lokal, serta bagaimana baterai-baterai ini didaur ulang setelah digunakan. Boleh dilanjut? Boleh di next. Oke. Oke, di sini ada apa sih permasalahan utama Tesla? Jadi di balik keberhasilan Tesla dalam mengembangkan baterai lithium ion yang lebih efisien dan memiliki jangkauan lebih panjang, terdapat tantangan besar terkait dampak lingkungan dari produksi dan daur ulang baterai. Salah satu permasalahan utamanya itu adalah penambangan bahan baku seperti lithium, nikel, dan kobalt yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, termasuk dari degradasi tanah, polusi air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Meskipun mobil listrik ini dianggap ramah lingkungan, produksi baterai dalam skala besar memiliki jejak karbon yang signifikan, terutama jika energi yang digunakan berasal dari sumber tidak terbarukan. Selain itu, banyak baterai yang mencapai akhir masa pakaiannya tidak dapat daur ulang secara efektif. Proses daur ulang baterai masih sangat terbatas yang mengakibatkan peningkatan limbah elektronik dan potensi polusi lingkungan. Boleh di next. Oke, baik. Di sini ada solusi Tesla untuk tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada pengembangan teknologi baterai baru. Jadi Tesla telah memperkenalkan rencana untuk mengurangi ketergantungan pada kobalt yang dengan menciptakan baterai bebas kobalt yang lebih ramah lingkungan, yaitu baterai solid state. Juga dalam pengembangan sebagai alat alternatif teknologi yang lebih berkelanjutan. Yang kedua ada pembangunan gigafactory, yaitu Tesla mendirikan gigafactory yang bertujuan untuk menghasilkan baterai dengan biaya lebih rendah dan dalam skala yang besar. Tesla ini juga berkomitmen untuk menggunakan energi yang terbaru seperti tenaga surya untuk meminimalkan dampak lingkungan dari produksi baterai. Yang ketiga ada daur ulang baterai. Tesla telah memulai mengembangkan teknologi daur ulang baterai untuk memaksimalkan penggunaan kembali bahan baku yang berharga dan mengurangi limbahnya. Boleh di next. Nah, di sini ada kaitannya study case dengan materi kita yaitu research gap berdasarkan studi kasus Tesla dengan pengembangan baterai mobil listrik. Hal ini berkaitan dengan konsep research gap. Salah satunya itu kesenjangan yang menonjol adalah kurangnya bukti atau informasi mengenai dampak lingkungan dari siklus hidup penuh baterai, mulai dari penambangan bahan baku hingga daur ulang. Nah, selain itu, oke baik. Selanjutnya, hal ini menunjukkan adanya research gap dalam pemahaman dampak ekologis dari teknologi ini. Nah, terdapat kesenjangan teoritis, yaitu tadi kan udah dijelasin ya, theoretical gap yang signifikan terutama dalam teori keberlanjutan yang komprehensif terkait baterai. Meskipun ada banyak teori yang menjelaskan kinerja baterai, teori yang membahas dampak ekologis dari produksi baterai seperti bagaimana menguranginya,
terus kerusakan lingkungan akibat penambangan bahan baku dan daur ulang masih sangat terbatas. Nah, terus juga di sini ada uh, empirical gap. Jadi kan udah jelas juga ya terkait dengan kurangnya bukti empiris tentang efektivitas teknologi daur ulang baterai, meskipun Tesla berusaha meningkatkan teknologi daur ulang. Penelitian empiris yang mendalam mengenai hasil dan dampaknya dalam skala industri masih minim, menciptakan riset gap yang signifikan dalam hal mengurangi limbah elektronik secara efektif. Nah, terus juga ada methodological gap, tadi juga udah dijelasin, juga menjadi perhatian utama dalam metode penambangan bahan baku seperti litium dan kobalt yang saat ini masih berdampak buruk terhadap lingkungan dan diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan metode penambangan yang lebih ramah lingkungan. Semua kesenjangan ini menunjukkan bahwa masih ada banyak ruang dan penelitian guna mengatasi masalah lingkungan dalam produksi dan daur ulang baterai mobil listrik. Boleh di next? Oke, baik. Di sini ada case tadi yang kedua, yaitu pada materi novelty. Kelompok kami memilih menganalisis studi case pada Netflix yang tidak hanya menjadi pionir dalam industri streaming, tetapi juga bertransformasi dari layanan penyewaan DVD menjadi platform digital yang mendominasikan pasar hiburan global. Nah, studi ini membahas berbagai inovasi yang diterapkan oleh Netflix, termasuk strategi pengembangan konten orisinal seperti Stranger Things and The Crown, serta penggunaan algoritma untuk personalisasi pengalaman penggunaan. Selain itu, eh, juga mengeksplorasi tantangan yang dihadapi perusahaan, termasuk persaingan ketat dengan platform lainnya seperti contohnya itu ada aplikasi Amazon Prime Video dan Disney Plus, serta perubahan perilaku konsumen di era digital. Nah, di sini ada latar belakangnya atau latar belakang Netflix, yaitu perusahaan yang didirikan pada tahun 1997 oleh Reed Hastings dan Mark Randolph, awalnya beroperasi sebagai layanan penyewaan DVD melalui pos. Model bisnis ini mereka memberikan alternatif bagi pelanggan yang untuk menyewa film tanpa harus pergi ke toko fisik seperti Blockbuster. Namun, seiring perkembangan teknologi dan meningkatnya kecepatan internet, pola konsumsi hiburan mulai bergeser dari media fisik seperti DVD ke media digital. Melihat dari peluang ini, Netflix memulai transisi dari layanan penyewaan DVD ke streaming on demand pada tahun 2007, di mana pelanggan dapat menonton film dan serial secara langsung dari internet tanpa harus mengunduh terlebih dahulu. Boleh di next? Oke, baik. Di sini ada permasalahan utama Netflix, yaitu Netflix menghadapi berbagai tantangan signifikan di industri hiburan yang terus berkembang. Salah satunya itu adalah persaingan ketat yang harus dihadapi dan tidak hanya dari blockbuster di awal karir mereka, tetapi juga dari berbagai platform seperti yang tadi sudah dijelaskan, yaitu dari aplikasi Amazon Prime Video, dan Disney Plus yang muncul di era streaming. Persaingan ini menuntut Netflix untuk terus berinovasi dan menjaga konten-konten yang menarik agar tetap relevan dan menarik bagi pelanggan. Selain itu, dengan semakin banyak orang yang beralih dari DVD ke streaming digital, Netflix juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pola konsumsi konten. Nah, dengan banyaknya pilihan konten yang tersedia, pengguna seringkali merasa kewalahan dalam memilih apa yang ditonton, sehingga Netflix perlu menemukan cara untuk menyajikan konten yang relevan dan menarik bagi setiap individu guna menjaga minat dan retensi pelanggan. Boleh di next? Oke, di sini ada solusi Netflix untuk tantangan yang dihadapi. Yang pertama ada transformasi digital melalui streaming on demand, yaitu Netflix juga secara revolusioner mengubah model bisnis mereka dari penyewaan DVD menjadi layanan streaming digital. Dengan ini, Netflix juga tidak hanya merespon tren digital, tetapi juga memperkenalkan cara baru untuk mengakses hiburan dan jauh lebih nyaman bagi pengguna. Yang kedua ada penggunaan AI dan
algoritma rekomendasi, yaitu Netflix memperkenalkan AI Power Personalization yang memanfaatkan data pengguna untuk menganalisis kebiasaan menonton. Jadi hal ini dapat direkomendasikan film dan serial yang sesuai dengan preferensi pengguna sehingga meningkatkan kepuasan dan retensi pengguna. Sistem ini terus belajar dan diintegrasikan pengguna untuk memberikan rekomendasi yang lebih relevan. Yang ketiganya ada produksi konten original, yaitu dengan memproduksi konten orisinal, Netflix tidak hanya menyediakan platform untuk didistribusikan, tetapi juga menciptakan inklusivitas melalui serial yang tidak tersedia di platform lain. Hal ini membantu membedakan diri dari pesaing dan mendorong pelanggan untuk tetap berlangganan. Boleh di next? Oke, di sini ada kaitannya Netflix dengan novelty, yaitu apa sih kaitannya? Jadi studi case ini Netflix menunjukkan beberapa elemen novelty yang kuat, yang sejalan dengan konsep-konsep yang telah dibahas dalam materi sebelumnya kan. Jadi mungkin ada salah satunya itu ada dari jenis-jenis novelty, tadi kan udah jelasin juga ya, yaitu berkaitan dengan discovery novelty, di mana Netflix memperkenalkan model bisnis yaitu streaming on demand yang pada saat itu masih baru dan revolusioner. Jadi transformasi ini telah mengubah seluruh industri hiburan dan pola konsumsi konten yang sebelumnya berbasis media fisik menjadi DVD menjadi sepenuhnya digital. Nah, inovasi ini tidak hanya mengubah pasar, tetapi juga menjadi contoh nyata dari novelty dalam bentuk temuan baru yang belum pernah diterapkan pada skala besar sebelumnya. Nah, juga em, Netflix ini juga menunjukkan adanya improvement novelty. Tadi kan juga udah dijelasin ya, melalui penggunaan algoritma rekomendasi yang ditangani oleh kecerdasan buatan. Dengan menciptakan sistem yang mempersonalisasi rekomendasi konten berdasarkan kebiasaan menonton individu, Netflix juga berhasil meningkatkan pengalaman penggunanya. Hal ini bukan sekedar perbaikan teknis, tapi juga merupakan cara baru untuk memberikan nilai-nilai yang tambah kepada pelanggan dengan menyajikan konten yang lebih relevan dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya itu juga ada memperkenalkan kebaruan dalam produksi konten dengan menciptakannya Netflix original, yaitu tidak hanya mendistribusikan konten dari pihak ketiga, tetapi juga menghasilkan konten-konten yang orisinal dengan kualitas yang tinggi. Pendekatan ini merupakan perbaikan dari signifikan dari yang model lama, di mana distributor hanya menyajikan konten pihak ketiga dan berkontribusi pada peningkatan daya tarik platform secara keseluruhan. Boleh di next? Boleh di... Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebagai kesimpulan dalam melakukan penelitian ini, memahami research gap dan novelty itu jadi hal yang sangat penting untuk menciptakan karya yang bermanfaat. Nah, seperti yang dijelasin tadi, research gap itu merujuk pada sebuah celah atau kekurangan dalam literatur yang ada, yaitu area yang banyak diteliti atau meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab. Dan menemukan research gap ini jadi langkah awal yang krusial karena dapat membantu peneliti untuk fokus pada isu-isu yang perlu dieksplorasi lebih dalam. Dan di sisi lain, novelty ini jadi elemen yang membuat penelitian itu bisa terasa baru dan juga berbeda dari penelitian yang sebelumnya. Dan juga setelah mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya, peneliti itu harus merancang metodologi yang tepat untuk menjawab pertanyaan yang muncul dengan cara yang inovatif. Ini juga berarti mengembangkan hipotesis yang tidak hanya menjawab masalah yang ada, tapi juga memberikan perspektif baru yang dapat memperkaya pemahaman kita mengenai topik tersebut. Dan dengan demikian, perjalanan seorang peneliti itu dimulai dengan eksplorasi literatur untuk menemukan research gap, diikuti juga dengan penyusunan penelitian yang menonjolkan novelty.
Jadi, proses ini tidak hanya memperkaya sebuah diskusi akademik, tetapi juga mendorong kemajuan pemahaman dalam bidang yang diteliti. Dan dengan memadukan kedua hal tersebut antara research gap dan novelty, peneliti itu bisa menciptakan sebuah karya yang memberikan dampak signifikan dalam dunia ilmu pengetahuan. Boleh di next? Oke, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman, boleh untuk bertanya, raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan teman-teman ya. Ya. Ingat ya bahasan ini juga relevan sekali dengan nanti saat kalian menyusun skripsi. Ya, karena di dalam skripsi juga nanti akan dilihat apa novelty kalian dan novelty itu muncul dari research gap apa. Silakan. Oke, mungkin boleh dimulai dari Aleka. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya dan juga penjelasannya dari teman-teman semua. Saya ingin bertanya, apa sebaiknya kita lakukan sebagai seorang peneliti ketika penelitian tersebut mengalami empirical gap? Dan apakah penelitian tersebut akan berhenti sampai di situ saja atau akan dilakukan penelitian lebih lanjut? Eh, Walaupun kita bukti itu nggak memadai. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh diulangi, Aleka, ada yang kepotong di belakang. Oke, pertanyaannya saya ulang ya. Sebelumnya suara saya kedengeran jelas nggak? Udah kedengeran sekarang. Oke. Jadi pertanyaannya itu apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang peneliti ketika penelitian tersebut mengalami empirical gap dan apa akan dilakukan penelitian lebih lanjut walaupun kita tahu bahwa bukti empirisnya itu kurang memadai. Oke, Apakah sudah jelas? jelas. Sudah jelas. Terima kasih, Aleka, atas pertanyaannya. Mungkin boleh dilanjut ke Zahrani. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Zahrani Deni Sertamesala izin bertanya. Dalam konteks penelitian yang berbeda-beda, bagaimana cultural gap ini itu dapat mempengaruhi relevansi dan aplikasi hasil penelitian, khususnya di lokasi atau budaya yang berbeda. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Zahrani atas pertanyaannya. Boleh dilanjut ke Danita. Baik, sebelumnya terima kasih pada kesempatannya. Saya Danita Khairunisa Maulana. Izin bertanya, sebelumnya kan tadi dibahas mengenai literatur gap ya. Bagaimana sih peneliti itu dapat mengatasi literatur gap yang terjadi pada penelitian mereka? Terima kasih. Baik, terima kasih Danita atas pertanyaannya. Boleh dilanjut ke Maritiara. Baik, sebelumnya terima kasih pada kelompok penyaji yang sudah memaparkan materi dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Maditiara Diva Sasdistama izin bertanya, ada nggak sih penggunaan kayak teknologi baru atau gimana menurut kelompok kalian apa cara tercepat yang bisa ngebantu atau mempermudah si peneliti untuk mengidentifikasi research gap yang sebelumnya belum kelihatan atau nggak kelihatan? Makasih. Baik, terima kasih Mbak Tiara atas pertanyaannya. Mungkin boleh yang terakhir dari Muhammad Said, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji atas kesempatannya. Saya Said, izin bertanya ya. Terkait dengan research gap, apakah gap itu muncul karena perubahan terbaru dalam teknologi, kebijakan, ataupun konteks sosial, atau hanya karena kurangnya perhatian dalam literatur tersebut? Dan tolong jelaskan juga alasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Said atas pertanyaannya. Mungkin kita cukupkan di 5 pertanyaan terlebih dahulu. Mungkin boleh diberikan waktu juga. Apakah boleh Pak Setio Ferry untuk kami berdiskusi terlebih dahulu? Silakan. Baik Pak, terima kasih.
Oke, mungkin izin menjawab pertanyaan dari Mbak Tiara. Jadi tadi Mbak itu nanya, ada nggak cara cepet ya untuk mencari research gap? Sebenarnya ada, Tiara. Eh, jadi kalau misalnya nyari research gap itu kita harus cari dulu beberapa jurnal, ya, beberapa jurnal yang relevan sama topik yang mau kita bahas. Nah, jadi eh, sebenarnya banyak ya toolsnya. Kita bisa pakai uh, research research Rabbit kalau misalnya pernah dengar itu kayak AI. Jadi kita bisa cari uh, beberapa paper yang nyambung sama materi yang mau kita bahas gitu. Nah, tapi saya lebih lebih terbiasa kalau pakai aplikasi yang namanya Publish or Perish. Jadi ini saya dikasih tahu sama teman saya yang udah yang suka skripsian, rata-rata memang mereka kalau cari paper yang relevan itu dari sana gitu. Itu jadi aplikasinya tuh aplikasinya nggak terlalu berat ya, tergolong ringan, tapi fiturnya tuh cukup lengkap gitu. Intinya publish or perish ini kita tuh bisa mencari melalui judulnya atau berdasarkan keyword juga bisa, dan kita bisa pilih tahunnya gitu. Dan yang paling saya suka dari fitur publish or perish itu kita tuh bisa langsung cari di Scopus gitu ya, atau uh, di tempat lain yang memang itu ada loh uh, jurnal yang jurnal yang bereputasi gitu. Bisa juga kita cari di Google Scholar gitu lewat aplikasi tersebut kayak gitu. Nah, enaknya itu. Jadi kita bisa langsung download juga nih apa filenya kayak gitu ya. Dan itu unlimited ya, unlimited. Jadi kalau saya kurang kurang saya kurang tahu sih kalau kalau research research Rabbit itu dia ada limitnya atau enggak, tapi yang saya tahu Publish or Perish itu nggak ada limitnya sama sekali. Jadi kalau kita mau cari berkali-kali itu nggak bakal ada masalah gitu. Nah, untuk cara cepatnya sendiri ya, cara kita mencari riset gapnya, ini saya udah nemu di TikTok ya. Jadi mungkin izin share screen sebentar. Eh Sebentar. Udah muncul ya. Ini adalah contoh riset gap yang paling gampang. Pertama, kumpulkan 20-an artikel dengan topik yang sama. Misalkan topiknya adalah influencer dan sales. Apakah influencer mempengaruhi sales? Kemudian itu kamu bikin kotak seperti ini ya, sebut metrik ya. Tulis nomor 1 penulis A, judulnya apa, hasilnya apa. Langsung ke hasil, nggak perlu metode dan teori dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Kemudian nomor 2 penulisnya siapa, judulnya apa, hasilnya apa, dan sebagainya sampai 20. Kalau mau lebih juga bagus. Nah, setelah itu fokus di hasil ini ya. Tentunya misalkan di sini influencer dengan sales itu signifikan misalkan. Kemudian penelitian kedua, influencer terhadap sales tidak signifikan. Penelitian ketiga, influencer terhadap sales signifikan dan sebagainya. Artinya apa? Di sini ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Nah, itulah yang disebut sebagai terjadi inkonsistensi hasil riset yang tak ada. Nah, maka dalam riset gap, jenis riset ini, jenis gap ini disebut sebagai evidence gap. Adanya bukti hasil riset yang inkonsistensi, kadang-kadang signifikan, kadang-kadang tidak signifikan. Itu bisa jadi riset gap. Dan ada 6 lagi bentuk dari riset gap yang ada di buku RMC. Nah, kurang lebih gitu ya Tiara. Jadi sebenarnya riset gap ini justru yang masalah gimana ya? Itu hal yang penting banget untuk kita cari pertama kali sebelum kita bikin skripsi.
Karena biasanya kalau misalnya kita bikin skripsi itu kesulitan utama yang kita alamin itu adalah mencari judul ya. Yang mana mencari judul ini susah. Kenapa susah? Karena kita nggak boleh samaan sama teman kita, ya kan? Harus cepet-cepetan nih nyari judulnya, gitu. Nah makanya biar kita nggak samaan, ya kita cari riset gapnya dari mana? Dari jurnal-jurnal yang eh, topiknya itu mau kita teliti, yang relevan, gitu. Nah baru setelah itu kita carinya tadi ya pakai aplikasi yang namanya Publish or Perish. Udah ketemu nih, misal oh udah muncul nih kita 20 artikel, kita udah pilah-pilah lagi, oh ini cocok nih sama apa yang mau kita bahas gitu. Udah ketemu nih riset gapnya, kayak gitu. Pasti eh setelah kita cari tadi, udah kita bikin tadi tabelnya gitu. Nah itu baru nanti kita ketemu riset gapnya apa. Di mana riset gap ini bisa kita jadiin judul dari skripsi kita, kayak gitu. Gitu sih, Tiara. Kira-kira udah paham belum ya? Paham, Kak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Ya sama-sama. Hmm, Oke, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Said. Apakah gap ini muncul karena perubahan terbaru dalam teknologi, kebijakan, atau konteks sosial, atau hanya karena kurangnya perhatian dalam literatur? Jadi, gap ini, alasan munculnya gap ini bervariasi tergantung pada situasi. Nah, dalam konteks perubahan teknologi, research gap dapat muncul karena kemajuan teknologi yang terus berkembang pesat. Jadi, penelitian sebelumnya mungkin tidak lagi relevan atau tidak mencakup inovasi terbaru, sehingga membuka peluang untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi baru ini dapat diterapkan atau dampaknya terhadap suatu suatu bidang. Kayak misal dalam bidang pendidikan, muncul teknologi pembelajaran berbasis virtual reality atau VR. Gap ini membuka gap untuk penelitian tentang bagaimana VR mempengaruhi pembelajaran mahasiswa atau siswa yang tidak dibahas dalam studi yang lebih lama tentang pembelajaran tradisional. Nah, pada perubahan kebijakan, gap juga bisa muncul karena adanya perubahan kebijakan di tingkat pemerintah atau organisasi. Jadi perubahan ini sering muncul sehingga menciptakan konteks baru yang memerlukan penelitian tambahan untuk memahami dampak atau efektivitas dari kebijakan tersebut. Apakah kebijakan tersebut bisa diimplementasikan dengan baik atau tidak? Karena contohnya itu setelah penerapan kebijakan misalnya nih, penerapan kebijakan tentang karbon di beberapa negara, muncul gap penelitian terkait dampak kebijakan ini terhadap sektor industri yang tidak ada dalam literatur sebelum kebijakan tersebut dibuat. Yang ketiga, tentang perubahan konteks sosial. Gap juga dapat muncul karena perubahan dalam masyarakat seperti perubahan demografi, perubahan preferensi sosial, atau tren baru dalam perilaku manusia. Penelitian sebelumnya mungkin tidak memadai dalam menjelaskan kondisi sosial yang baru, sehingga menciptakan peluang untuk penelitian terbaru. Alasannya itu dalam konteks sosial terus berubah, misalnya dengan adanya tren urbanisasi, perubahan gaya hidup, atau pergeseran norma sosial. Jika penelitian sebelumnya tidak memperhitungkan eh, dinamika sosial baru ini, penelitian baru dapat dilakukan untuk memahami dampaknya. Sebagai contoh, perubahan dalam pola media di era digital telah menciptakan gap dalam penelitian yang sebelumnya yang hanya fokus pada media tradisional, seperti televisi atau surat kabar. Studi baru diperlukan untuk mengeksplorasi perilaku konsumen di platform streaming atau media sosial tersebut. Kemudian yang terakhir, kurangnya perhatian dalam literatur, seperti yang tadi ditanyakan. Gap ini juga muncul karena topik tertentu kurang diperhatikan atau belum menjadi fokus utama dalam literatur yang ada. Hal ini bisa terjadi karena peneliti lebih banyak berfokus pada isu-isu yang sedang populer atau lebih mendesak, sehingga ada aspek lain yang belum terbahas secara mendalam.
Alasannya itu kadang-kadang ada aspek-aspek dari sebuah topik yang belum cukup dieksplorasi baik karena keterbatasan metodologi, data atau fokus penelitian yang terdahulu. Jadi ketika peneliti mulai mengeksplorasi area ini, mereka sering menemukan ada gap yang belum tersentuh dalam literatur. Contohnya itu dalam studi tentang perubahan iklim, banyak penelitian yang berfokus pada dampak fisik perubahan iklim tersebut karena kenaikan suhu permukaan laut atau hal lainnya. Namun, gap muncul dalam penelitian terkait ada juga dampak psikologis perubahan iklim terhadap masyarakat yang menjadi area ini dapat dieksplorasi untuk menjadi novelty. Apa bisa menjawab? Apa cukup menjawab, Said? Oke, sudah terjawab Maria. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Oke, selanjutnya saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Aleika. Tadi itu pertanyaannya ada apa yang sebaiknya dilakukan oleh peneliti ketika penelitian mereka mengalami empirical gap? Apakah penelitian akan berhenti sampai di situ saja atau dilakukan penelitian lanjutan? Jadi, jika seorang peneliti ini menemukan empirical gap yang di mana berarti data atau buktinya itu nggak cukup buat mendukung peneliti tersebut, merumuskan suatu kesimpulan. Nah, si peneliti ini nggak harus langsung berhenti terhadap penelitiannya. Mungkin bisa dicoba dulu beberapa hal berikut. Yang pertama itu mungkin meninjau ulang pertanyaan atau hipotesisnya. Jadi, mungkin pertanyaan atau penelitiannya itu terlalu luas atau kurang fokus pada si objek penelitiannya ini. Jadi, mungkin peneliti bisa lebih ngefokusin aja ke objek penelitiannya dan memperbaikinya lagi agar lebih spesifik. Nah, kalau misalkan gak works juga untuk cara yang pertama, ada cara yang kedua. Cara yang kedua itu bisa menambah data atau sampel. Jadi, peneliti juga bisa nih mencoba untuk mengumpulkan lebih banyak data atau menambahkan jumlah sampel agar penelitiannya itu bisa lebih valid. Nah, yang ketiga ada mengganti metode penelitian. Mungkin metode yang pertama nih misalnya peneliti itu menggunakan metode kuantitatif, tapi hasil penelitiannya itu tuh janggal gitu kan. Nah, mungkin peneliti ini bisa mengganti atau mencoba cara lain seperti mendapatkan data secara kualitatif agar eh, data yang diperolehnya itu enggak ada empirical gap-nya lagi. Nah, yang terakhir, ketika ketiga cara itu belum berhasil juga, mungkin emang peneliti ini bisa melanjutkan dengan penelitian yang baru. Jadi, meskipun nih ada kekurangan bukti, penelitian itu kan tetap bisa memberikan kontribusi ya melalui gagasan teori atau saran untuk penelitian yang selanjutnya. Jadi, empirical gap ini tuh seharusnya menjadi peluang untuk peneliti yang di masa depan itu untuk memperdalam lagi penelitiannya seperti itu. Aleika, apakah sudah terjawab? Oke, sangat terjawab. Terima kasih atas penjelasannya, Rika. Oke, terima kasih juga, Aleika. Oke, baik. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Zahrani Denisa ya. Tadi bertanya dalam konteks penelitian yang berbeda-beda, bagaimana cultural gap ini bisa mempengaruhi relevansi dan aplikasi hasil penelitian, khususnya di lokasi atau budaya yang berbeda. Oke, jadi cultural gap ini kan sebenarnya bisa mempengaruhi relevansi dan aplikasi itu ketika diterapkan di lokasi atau budaya yang berbeda. Karena adanya perbedaan norma mungkin ya, atau perbedaan nilai-nilai, kepercayaan, dan juga cara pandang mereka terhadap suatu masalah. Nah, misalnya, metode atau hasil penelitiannya itu yang efektif di satu negara mungkin tidak relevan di negara lain karena punya budaya yang berbeda. Dan hal ini tuh bisa terjadi karena konsep perilaku dan juga nilai yang diukur dalam suatu budaya tersebut itu tidak dapat diterapkan secara universal. Nah, contoh konkretnya tuh apa aja sih? Gini, misalnya penelitian di bidang pendidikan yang berhasil di negara seperti Finlandia, itu mungkin nggak bisa langsung diterapin di Indonesia karena kita punya budaya belajar yang berbeda. Karena mungkin di Finlandia itu punya
sistem pendidikannya fokus pada kebebasan siswanya untuk belajar ya, untuk mengatur jadwal belajarnya dan juga lebih menekankan kepada life balance para siswanya. Nah, tapi kalau diterapin di Indonesia, bisa jadi itu hasilnya kurang efektif. Karena mungkin di sini itu kebanyakan sekolah masih punya orientasi pada sebuah kedisiplinan ataupun ujian-ujian yang menjadi tolok ukur pada sebuah kelulusan. Nah, makanya itu peneliti itu harus menyesuaikan metode analisis mereka dengan mempertimbangkan latar belakang budaya dari populasi yang ingin diteliti supaya hasilnya ini bisa lebih relevan dan bisa aplikatif. Seperti itu, Sela. Apakah menjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih jawabannya, Gio. Baik, sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Danita. Tadi kan Danita nanya bagaimana peneliti dapat mengatasi literatur gap yang terjadi pada penelitian mereka. Jadi di sini ada beberapa cara mengatasinya, yaitu yang pertama bisa melakukan tinjauan literatur yang lebih mendalam. Jadi peneliti bisa meneliti ulang studi-studi yang sebelumnya untuk menemukan hal-hal yang belum banyak dibahas. Contohnya, jika studi kesehatan banyak membahas dampak jangka pendek, peneliti ini bisa fokus pada jangka panjang. Yang kedua, bisa menggabungkan pendekatan dari berbagai bidang. Peneliti bisa mengatasi gap yang uh, dengan mengambil sudut pandang dari berbagai disiplin ilmu. Misalnya, dalam penelitian tentang perubahan iklim bisa digabungkan perspektif ekonomi, sosial, dan teknologi untuk memberikan hasil yang lebih lengkap. Yang ketiga ada menggunakan data dan teknologi baru. Dengan teknologi atau data terbaru, peneliti dapat melihat hal-hal yang sebelumnya terlewat. Misalnya dari data satelit terbaru bisa digunakan untuk mempelajari pola urbanisasi dan yang lebih detail. Yang keempat ini bisa mengubah fokus penelitian. Jadi kadang peneliti itu perlu merumuskan ulang pertanyaan atau sudut pandang. Misalnya dalam studi pendidikan, peneliti bisa menggantikan fokus dari Ya. nilai akademis ke kesejahteraan siswa. Yang kelima dan terakhir ini melakukan penelitian tambahan. Peneliti dapat melakukan studi baru di wilayah yang belum banyak diteliti. Misalnya, jika penelitian ekonomi banyak dilakukan di negara maju, penelitian bisa melakukan studi negara berkembang. Apakah sudah terjawab, Benita? Sudah, terima kasih Asti. Ya, sama-sama. Sudah dijawab semua pertanyaannya. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Ya, waktu kita udah mau habis ya. Kita review dulu sedikit. Mungkin ini harus kita lanjutkan sedikit minggu depan ya. Kita punya ruang kelas nggak sih? Atau emang online jadwal kita ya? PJ? Kalau di jadwal kita memang online atau sebetulnya punya kelas? Kalau di jadwal Pak, dia nggak ada kelasnya Pak, kosong Pak gitu. Oh, memang online ya. Ya Pak. Oke, nggak apa-apa. Saya coba review dulu ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan tadi. Beberapa pertanyaan intinya menanyakan apa yang harus dilakukan kalau menemukan gap. Nah, itu pertanyaannya ya yang ditanyakan tadi. Nah, kalau kita lihat ke awal lagi, kenapa kita harus mencari research gap? Jawabannya adalah apa? Kelompok penyaji. Apa pentingnya kita mencari research gap? Research gap itu kan sesuatu yang harus kita cari ya. Sampai tadi muncul pertanyaan, gimana sih cara cepatnya, shortcutnya ada nggak untuk cari research gap? Jadi intinya kita ingin mencari research gap. Nah, kalau udah ketemu research gapnya, terus mau ngapain? Izin menjawab ya, Pak. Ya, Kalau menurut saya pentingnya research gap ini kan biar penelitian yang udah dilakuin yang kemarin-kemarin itu tuh nggak hasilnya tuh nggak sama gitu di penelitian kita selanjutnya. Jadi kita harus nyari research gap di mana hal yang belum dijelasin di penelitian itu harus kita jelasin dan kembangin lagi di penelitian yang udah yang sedang kita laksanakan gitu, Pak. jadi artinya apa? Kalau ketemu gap, selanjutnya kita akan melakukan penelitian ya, untuk menutup gap tersebut. Nah, gitu kan intinya. Jadi gap dicari
adalah untuk menjadi dasar bagi kita melakukan penelitian. Jadi apapun gapnya, mau cultural gap, mau empirical gap, kalau kita nemu itu, apa yang selanjutnya harus kita lakukan? Lakukan penelitian. Nah itu, ya, jadi pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan, jawabannya adalah lakukan penelitian. Kita nyari ketemu literatur gap. Apa yang harus kita lakukan? Ya, lakukan penelitian untuk menutup literatur gap tersebut. Kan gitu. Kemudian, oke, ada pertanyaan tadi tentang cara cepat. Boleh ditampilin lagi nggak? Siapa tadi yang nampilin dari link TikTok itu? Coba kita lihat lagi bareng-bareng. Sebentar ya, Pak. Oke. Gap yang paling gampang. Pertama, kumpulkan 20-an artikel dengan topik yang sama. Misalkan topiknya adalah influencer dan sales. Apakah influencer mempengaruhi sales? Kemudian itu kamu bikin kotak seperti ini ya, sebut metrik ya. Tulis nomor 1 penulis A, judulnya apa, hasilnya apa. Langsung ke hasil, nggak perlu metode dan teori dan sebagainya. Ini salah satu contoh ya. Kemudian nomor 2 penulisnya siapa, judulnya apa, hasilnya apa, dan sebagainya sampai 20. Kalau mau lebih juga bagus. Nah, setelah itu fokus di hasil ini ya. Tentunya misalkan di sini influencer dengan sales itu signifikan misalkan. Kemudian penelitian kedua, influencer terhadap sales tidak signifikan. Penelitian ketiga, influencer terhadap sales signifikan dan sebagainya. Artinya apa? Di sini ada yang signifikan dan ada yang tidak signifikan. Nah, itulah yang disebut sebagai terjadi inkonsistensi hasil riset yang tak ada. Nah, maka dalam riset gap, jenis riset ini, jenis gap ini disebut sebagai evidence gap. Adanya bukti hasil riset yang inkonsistensi, kadang-kadang signifikan, kadang-kadang tidak signifikan. Itu bisa jadi riset gap. Dan ada 6 lagi bentuk dari riset gap yang ada di buku RMC. Oke. Nah, jadi itu tadi diberikan sebuah cara untuk mencari sebuah gap. Tapi tidak semua gap bisa dicari dengan cara seperti itu, ya. Tadi sudah disebutkan, itu kita lakukan kalau kita ingin mencari yang namanya evidence atau empirical gap, menemukan ketidakkonsistenan. Nah, kalau udah ketemu ketidakkonsistenan, maka apa yang selanjutnya kita lakukan? Kita udah ketemu misalkan nih, hasilnya itu tadi. Kita mencoba meneliti pengaruh X terhadap Y, kita cari 20 artikel, ketemu. 10 artikel bilang pengaruhnya signifikan, 10 artikel lagi bilang pengaruhnya nggak signifikan. Terus gimana? Kita akan ngapain? Penelitian kita akan seperti apa nanti? Dicari tahu penyebabnya nggak sih, Pak? Kenapa bisa beda? Mungkin mungkin kenapa beda karena tadi ya sempat dijelasin juga mungkin dari praktikal pas dipraktekin dari penelitian sebelumnya nih misal udah dipraktekin ternyata nggak maksimal praktekinnya gitu. Jadi hasilnya beda-beda gitu. Kalau kayak gitu bener gak sih, Pak? Oke, saya tampung dulu ya. Yang lain? Oke, belum ada ya. Gini, jadi kalau kita ketemu kayak begini, ketemu evidence gap, maka selanjutnya kan kita akan melakukan penelitian. Nah, tetapi penelitian yang bagaimana, apa yang akan kita lakukan? Kalau kita ketemu misalkan ada sebagian penelitian yang hasilnya itu nggak signifikan, pengaruh X terhadap Y nggak signifikan, itu bisa menjadi celah bagi kita untuk memunculkan novelty. Yaitu apa? Kita bisa bilang bahwa mungkin ya di samping adanya pengaruh langsung yang signifikan, oh sebentar sebentar ada yang bel rumah.
Oke ya, lanjut. Tadi sampai di mana kita? Novelty, Pak. Oh oke. Kalau ketemu yang kayak gitu nggak signifikan, betul kan kita harus cari penjelasan. Nah yang paling gampang adalah kita akan berasumsi bahwa selain si X dan Y itu punya pengaruh langsung yang telah dibuktikan oleh 10 penelitian sebelumnya, mungkin juga pengaruhnya dia tidak langsung. Tidak langsung X ke Y, tapi dari X ke M, baru M ke Y. Nah, ini bisa menjadi justifikasi kenapa kok yang X ke Y di 10 penelitian lainnya itu nggak signifikan. Bisa dipahami ya. Nah, dari sini kemudian kita munculkan novelty kita, yaitu kita menawarkan sebuah model baru, menambahkan variabel. Bahwa di samping pengaruh X ke Y, kita juga akan menguji pengaruh dari X ke Y, M, dan M ke Y, di mana M berfungsi sebagai mediator, sehingga pengaruh X ke Y itu tidak langsung, tetapi melalui si M. Nah, ini contoh bagaimana kita kemudian meng-create novelty berdasarkan evidence atau empirical gap tadi. Ya, jadi kalau kita bicara research gap dan novelty itu nyambung banget, ya. Karena novelty muncul dari research gap. Oke, penelitian yang bagus kalau dia bisa meng em, mengidentifikasi adanya gap yang terdapat di literatur dan kemudian menawarkan solusi. Jadi novelty itu adalah sebuah solusi yang kita tawarkan untuk menutup gap yang kita temukan. Nah, intinya itu kalau kita bicara tentang research gap dan novelty. Nah, kemudian kalau bicara tentang tadi shortcut, banyak banget cara yang bisa kita gunakan ya. Kalian mungkin lebih fasih ya, lebih familiar dengan AI ketimbang saya. Tapi nanti kita akan coba praktikan ya. Nggak sekarang karena waktunya habis. Minggu depan deh. Minggu depan, jadi mungkin nggak usah presentasi dulu ya. Minggu depan kita masih akan lanjutkan topik ini. Tetapi kita akan lakukan praktek bersama nanti ya secara berkelompok. Jadi saya akan kasih sedikit tipsnya, lalu kalian lakukan secara mandiri, baru sisa waktu yang ada mungkin 1-2 kelompok melakukan presentasi. Gitu ya. Oke, kalau gitu pertemuan hari ini bisa kita tutup dulu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan pembahasan tentang research gap dan novelty ini. Oke, selamat siang semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Terima Pak. kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.